Magnet politik menduduki kursi Jakarta 1 tampaknya masih kuat. Meski nanti tak lagi menjadi ibu kota, partai politik terus membidik tokoh potensialnya untuk bertarung di Pilgub Jakarta. Partai Golkar salah satunya yang paling kencang menyuarakan kadernya, Ridwan Kamil dan Ahmad Zaki, mencoba peruntungan di Jakarta. Kalau Golkar kan selalu kita siapkan, apakah itu Ridwan Kamil, apakah Pak Zaki, atau Pak Erwin Aksa, tentu siapapun yang diusung partai lain, Partai Golkar siap. Lain dengan Gerindra yang masih merahasiakan sosok yang bakal dijagokan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad memberi sinyal memajukan kader internalnya yang masih baru dan berpeluang menang di Jakarta. Pilgub DKI itu kami sedang godok, mudah-mudahan kami akan memajukan kader internal partai yang masih baru, masih fresh, dan tentunya berpeluang menang. Demikian. Masih rahasia. Sementara PKS, sebagai partai politik dengan raihan suara tertinggi 16% di Jakarta, mengaku mendorong 3 nama kader internalnya, mulai dari Sohibul Iman, Mardani Alisera, dan Khairuddin. Karena kami saat ini sebagai pemenang pemilu di DKI Jakarta dengan raihan 16% suara dengan 18 kursi di DPRD DKI, maka kami tentu memperjuangkan kader terbaik kami untuk menjadi calon gubernur DKI. Dari DPW DKI memang sudah mengajukan kepada DPP PKS untuk mengusung 3 nama. Satu adalah Pak Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, dan saat ini juga sebagai Wakil Ketua Maju Syuro PKS, yang track recordnya luar biasa, berprestasi memimpin PKS pada masanya. Yang kedua adalah Dr. Mardani Alisera, yang kita sudah tahu beliau adalah tokoh nasional di DKI, anggota DPR RI. Dan ketiga adalah Ketua DPW PKS DKI Jakarta, yaitu Pak Khairuddin. Beliau sukses menaikkan suara PKS di DKI Jakarta, atau sekarang disebut dengan daerah khusus Jakarta. PDI Perjuangan mengaku sosok Menteri Sosial sekaligus mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini masih jadi kader terkuat untuk bertarung di Pilgub Jakarta. Ada kinerja yang nyata, bukan cuma jualan popularitas di medsos, tetapi benar-benar masyarakat merasakan arti dari seorang kepala daerah yang bekerja buat rakyat. Dan sepanjang jadi menteri pun Bu Risma pernah mengajak saya jam 5 pagi ke Cakung untuk melihat masyarakat. Kalau dikatakan menjadi calon terkuat, ya mungkin penerimaan masyarakat cukup banyak ya. Karena sebelumnya juga sudah ada paguyupan. Dan saya diminta waktu itu untuk kemudian ikut terlibat dalam paguyupan tersebut, makanya saya tahu. Sementara Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebut, dinamika elektoral Pilgub Jakarta sangat ketat. Pemilih lebih melihat sosok figur dibandingkan partai politik. Pemilih kita itu makin volatile. Mereka bisa pindah ke lain hati dalam waktu cepat. Dan itu pula yang menjelaskan mengapa proses pilkada maupun pilpres itu partai seringkali hanya ditempatkan sebagai event organizer, sebagai nominator. Tetapi proses pemenangan sangat bergantung pada kekuatan figur dari si calon. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum di Jakarta sendiri, lebih dari 8,2 juta lebih warga sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Itu artinya warga Jakarta bakal memilih pemimpinnya untuk 5 tahun mendatang pada 27 November 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Meski nanti tak lagi menjadi ibu kota, partai politik terus membidik tokoh-tokoh potensialnya untuk nantinya bertarung di Pilgub Jakarta. Siapa saja yang berpeluang untuk maju bertarung merebut kursi Jakarta 1? Kita bahas sore hari ini bersama dengan Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar. Kang Ujang, halo, selamat sore. Apa kabar? Halo, selamat sore Mbak Maido. Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah ya. Kang Ujang, pertanyaan pertama saya, apa yang membuat Jakarta tetap punya magnet bagi partai politik padahal nanti statusnya bukan ibu kota lagi? Ya pertama karena IKN-nya itu kan baru. Jadi kalau baru itu belum tentu juga menjadi sebuah magnet yang baru bagi ibu kota. Kan banyak juga yang nggak ingin ke sana gitu, seperti anggota DPR juga
nggak mau juga pindah gitu. Makanya Jakarta ingin jadi kota legislasi kan. Nah dalam konteks itu IKN tidak merta-merta menjadi magnet dalam konteks politik, karena kita tahu bahwa di IKN tidak ada juga pilkada. Oleh karena itu magnet politiknya tetap ada di DKJ, daerah khusus Jakarta. Apa? Karena di sini masih pusat ekonomi, masih pusat pendidikan, melting pot, tempat berkumpulnya semua suku bangsa ada di Jakarta. Tidak merubah juga, tidak serta-merta dengan status peralihan ibu kota yang ke IKN itu lalu Jakarta tidak menjadi magnet lagi dalam politik. Makanya hari ini kita melihat ya akhir-akhir ini jago-jago dari partai politik yang didorong, yang diajukan karena begitu penting dan strategisnya Jakarta. Tetap pilkada Jakarta tetap masih menjadi rasa pilpres gitu, dan peluang nanti gubernur DKI bisa jadi batu loncatan begitu Kang Ujang Anda menyebutnya? Ya masih yang sama. Saya meyakini ya dalam konteks 10 tahun terakhir ya ketika Pak Jokowi menjadi gubernur maju sebagai capres dan menang. Lalu Pak Anies juga baru-baru ini juga kandidat sebagai capres karena posisi gubernur gitu, walaupun berhenti ya ketika itu. Nah dalam konteks 2024 ini ketika nanti yang terpilih menjadi gubernur itu punya jembatan bridging untuk bisa maju sebagai kandidat capres di 2029. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya Ridwan Kamil pun mau. Buktinya Ridwan Kamil pun didorong-dorong oleh Golkar karena begitu strategisnya Jakarta. Maka ya perebutan bagi partai politik untuk bisa memenangkan kontestasi pilkada di DKJ begitu. Oke. Kalau kita lihat nama-nama populer ini kan juga muncul ya begitu, bahkan seorang capres ada Anies Baswedan, kemudian juga yang disoroti ada Ridwan Kamil, bahkan kemarin juga Ketua Umum Projo ini Budi Ari menyebut kalau Anies turun RK juga bisa turun ya. Apa tanggapannya Kang Ujang? Ya, karena gini, pertarungan itu tanpa Anies tidak menarik ya. Kalau nanti ada RK, ada Sahroni misalkan, ada Risma, lalu juga ada Ida Fauziah misalkan, ada Mardani dan lain-lain misalkan. Tapi kalau tanpa Anies itu tidak menarik. Kalau Anies yang masih maju gitu, ini menjadi lebih menarik karena persaingannya akan semakin ketat. Nah, kenapa Anies dianggap incumbent? Anies juga dianggap punya saham politik, punya investasi politik yang luar biasa di Jakarta. Oleh karena itu, tergantung nanti pilkada itu apakah Anies betul-betul maju atau tidak, itu menjadi penting. Karena kalau Anies ada, ya maka persaingannya tadi akan ketat, Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Tetapi kalau Aniesnya tidak maju, maka pertarungannya ya pertarungan di antara tokoh-tokoh yang baru, kandidat-kandidat baru, yang memang ingin memperebutkan atau ingin menang di DKJ ya, di kontestasi pilkada di 27 November nanti. Oke, di antara nama-nama populer Kang Ujang ada Anies, kemudian juga dari Ridwan Kamil, ada Risma, ada bendahara dari Partai Nasdem Sahroni. Menurut Anda siapa yang paling berpeluang? Kalau saya kan ada standarnya Mbak, ada ukurannya, ada parameternya. Apa? Standarnya saya secara sederhana selalu saya katakan ada 3. Pertama itu popularitas. Gak mungkin juga tokoh yang didukung, yang diusung tidak populer gitu. Yang kedua standar elektabilitas. Elektabilitas itu menjadi standar siapa yang akan unggul, siapa yang akan menang. Di mana-mana dalam kontestasi langsung itu standar ukuran baku ya dalam konteks pemenangan pilkada maupun pilpres dan pileg adalah standar elektabilitas. Siapa yang memiliki elektabilitas yang tinggi ya dia punya peluang yang menang yang besar, yang tinggi pula. Yang ketiga ada standar isi kas, seberapa besar sumbangan, dukungan kekuatan finansial ya, atau kekuatan rupiah yang ada pada kandidat itu. Paling tidak 3 itu yang bisa saya lihat, saya nilai nanti siapa yang bisa unggul, siapa yang bisa lagi ke logistik kuat, berarti ya. Iya dong, pasti kalau pilkada Mbak, semua partai, semua figur sudah paham itu. Makanya saya sebut ada ukuran logistik tadi. Bagaimana peluang Anies? Anies kan kemarin juga kalau kita lihat di Pilpres, PKS dan suaranya Anies juga cukup kuat, bahkan mendominasi di Jakarta. Ya, makanya saya sebut tadi kalau Anies itu maju, maka pertarungannya semakin ketat. Dan Anies masih punya peluang, tadi punya investasi politik yang besar di 5 tahun terakhir. Jadi kalau Anies maju ya kemungkinan besar ya tadi peluangnya ada lah, kira-kira begitu. Oke. Kekuatan figur penting menurut Anda di Pilgub Jakarta ini dibanding parpol, jadi figurnya lebih kuat daripada parpolnya. Setuju nggak sih Kang Ujang? Ya sepakat, itu kan hasil survei ya. Survei saya juga IPR Indonesia Political Review mengatakan itu. Bukan hanya di pilkada ya, di pilpres itu sama, figuritas menjadi
faktor utama yang menjadi apa namanya unsur ya pihak pemilih itu memilih. Jadi bukan partainya, tetapi figurnya. Oleh karena itu yang didorong adalah figur-figur yang kuat tadi, yang memiliki popularitas, elektabilitas dan isitas yang kuat. Oleh karena itu setiap figur harus diukur dengan standar-standar tadi kalau saya melihatnya begitu, dan partai politik sangat paham itu. Partai hanya menjadi tiket atau jembatan atau bridging ya ataupun perahu bagi kandidat untuk daftar ke KPU seperti itu. Sedangkan untuk pemenangannya sendiri itu lebih banyak kepada soal kehebatan dari sang figur atau sang kandidat tersebut. Tokohnya ya. Oke, kalau gini Kang Ujang, hampir sebenarnya tidak mungkin ada parpol yang bisa maju sendiri. Artinya harus ada koalisi. Anda melihat Pilgub Jakarta ini siapa saja yang akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan, PKS, Gerindra dan juga Golkar? Kang Ujang. Ya, posisinya hari ini masih dinamis, masih cair ya, masih sedang mengintip kekuatan masing-masing. Saat ini kan baru Partai Golkar yang akan survei ya terkait dengan 3 kandidat di DKI. Kan Golkar mendorong 3 nama, Ridwan Kamil, Ahmad Zaki dan Erwin Aksa. Nah disitulah nanti siapa yang didorong oleh Golkar, mereka dari ketiga itu yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Nah dari situlah nanti akan ditarungkan ya dengan kekuatan kandidat yang lain. Nah saya melihat ya nanti kita lihat semuanya masih dinamis soal koalisi itu, semuanya masih belum bisa dibayangkan, masih belum diprediksi karena kekuatan elektabilitas dari kandidatnya pun belum kelihatan. Nanti baru kalau ada lembaga survei yang objektif, yang kredibel mempublish elektabilitas, maka akan kelihatan loh siapa berpasangan dan siapa, partai politik mana akan berkoalisi dengan partai politik yang lain begitu. Sosok populer atau track record yang mana sebenarnya dipilih oleh warga Jakarta kalau Anda lihat, Kang Ujang? Ya masyarakat sih sangat cerdas ya, apalagi warga Jakarta ya sangat well informed ya, sangat kuat terkait dengan informasi dan sangat cerdas dalam konteks memilih. Maka basis rasionalitas itu akan penting. Kan ada basis emosionalitas, artinya sosiologis ya, ada basis rasionalitas. Nah, saya melihat warga Jakarta masih rasional dalam konteks memilih kandidatnya itu. Tetapi artinya memang, kalau populer tapi track recordnya nggak bagus juga belum tentu bisa gitu? Ya, belum tentu. Karena tadi harus ada investasi politik, harus ya punya hal-hal yang dibutuhkan oleh warga Jakarta begitu untuk bisa dipilih. Oke. Kalau menurut Anda, Kang Ujang, analisa dari Anda, mungkinkah Anies ini maju kembali ke Jakarta? Nah, kalau iya parpolnya lewat mana nih nanti Kang Ujang? Kan PKS bilang mau memajukan kadernya nanti untuk Pilgub Jakarta. Ya, saya dengar Nasdem yang sudah membuka diri ya. Pak Surya Paloh sudah mengatakan kalau Anies mau akan didorong begitu. Tetapi kan tadi harus berkoalisi, harus 20% suara kursi di DPRD DKI Jakarta. Artinya butuh berkoalisi dengan yang lain. Kalau PKS tidak mendukung Anies, kelihatannya Anies harus mencari partai yang lain. Dan itu menjadi sebuah keharusan kalau ingin maju. Oleh karena itu sekarang kalkulasinya ya lobby-lobbynya akan terus berlangsung. Apakah memang nanti PKS juga kuat mengusung kader sendiri kan juga harus dihitung. Kalau tidak kuat ya bisa mengusung Anies lagi. Ya, saya melihat PKS memang dari dulu kalau merasa kuat, kalau merasa hebat, maka dia akan mendorong kadernya. Tetapi kalau tidak, pasti akan mendorong pihak yang lain, termasuk akan mendorong Anies. Oleh karena itu kalkulasi nanti elektabilitas dari masing-masing kandidat itu akan dihitung betul oleh PKS, oleh partai-partai politik, termasuk oleh kandidat masing-masing itu untuk bisa tadi apakah Anies akan didorong oleh PKS, oleh partai lain atau tidak begitu. Oke. Yang menarik juga PDI Perjuangan kalau mau mengajukan kadernya ini yang potensial adalah Risma begitu ya. Apakah ada calon lain selain seorang Tri Risma hari ini yang bisa dimajukan di Pilgub Jakarta untuk bisa menyandingi atau mengalahkan nanti katakanlah seperti itu untuk seorang Anies Baswedan? Ya, saya melihatnya kalau Jakarta yang dari dulu hingga saat ini konsisten ya didorong oleh PDIP Ibu Risma. Ya karena memang dibandingkan dengan kader-kader lain, tokoh-tokoh lain yang dari awal sejak awal didorong kelihatannya Ibu Risma, kelihatannya belum ada nama-nama lain yang bisa disandingkan dengan Bu Risma untuk bisa bersaing di DKI. Ya walaupun misalkan ada Prasetyo Edy, tapi itu belum cukup kuat untuk bisa bertanding ya atau bersaing dengan kandidat-kandidat lain dari partai yang lain. Jadi mungkin Risma lah pilihan yang utama untuk dijagokan di DKJ ya, tetapi apapun itu nanti tergantung PDIP sendiri apakah mengusung nama lain atau tidak. Kita lihat saja nanti ke depan
Mbak Maido. Oke, kalau kita melihat PR yang masih harus dibereskan di ibu kota, atau bukan ibu kota lagi sebenarnya Jakarta nanti, yang paling diperlukan untuk sosok memimpin Jakarta kira-kira apa saja, Kang Ujang? Kan sebenarnya masalahnya ada masalah klasik, ada masalah yang baru gitu. Masalah klasik kan tidak lain dan tidak bukan apa transportasi, artinya kemacetan, lalu banjir gitu kan, lalu kemiskinan, itu kan harus diselesaikan. Lalu masalah-masalah yang baru ya mungkin persoalan kalau menurut saya udara gitu ya, mobilitas pekerja, dan yang paling penting adalah dalam konteks ini adalah mempersiapkan bagaimana tadi bahwa ketika sudah tidak lagi menjadi IKN, menjadi DKJ, maka harus menjadi kota yang betul-betul baru. Kota-kota yang mempunyai tantangan yang baru, apakah menjadi kota yang ekonomi global, bisnis global, atau pendidikan global, itu harus dipikirkan. Artinya memang kandidat atau gubernur yang ke depan adalah orang yang betul-betul ahli, yang tahu selain tata kota juga terkait dengan persoalan bisnis dan lain sebagainya. Oke, itu catatan Anda ya, kalau nanti misalnya mau meraih perhatian publik untuk nanti maju di Pilgub DKI Jakarta. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat analisa Anda dari tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh yang maju kita sebut saja ada yang diajukan oleh PDI Perjuangan dari Tri Risma hari ini, kemudian juga dari PKS, dari Gerindra dan juga Golkar, dan juga dari Partai Golkar terutama ya. Kalau misalnya bisa kita lihat yang paling potensial siapa saja kalau kita lihat dari partainya? Pertama kalau dari Golkar itu kan ada ketentuan tuh. Golkar itu ada survei 3 kali ya nama-nama yang direkom. Ya kebetulan kalau Jakarta Ridwan Kamil, Ahmad Zaki, dan Erwin Aksa. Nah nanti dari 3 itu ketika disurvei 3 kali siapa yang tinggi ya dia akan didorong. Misalkan kalau yang tingginya Ahmad Zaki yang didorong. Kalau Erwin Aksa. Kalau Ridwan Kamil. Jadi satu nama yang akan dimunculkan ketika mereka memiliki elektabilitas yang tinggi. Yang kedua, kalau kita bicara soal PDIP, kelihatannya Risma menjadi alternatif. PKS masih ada beberapa nama tadi disebutkan ya, bisa jadi Soebul Iman, bisa juga Mardhani Alisera, ataupun ketua DPW PKS ya yang akan diusung. Tetapi kembali kepada PKS sendiri, nanti ujungnya adalah yang memiliki elektabilitas yang kuat untuk bisa bersaing agar bisa menang kan. Lalu kalau kita bicara PKB ada Ibu Ida Fauzia. Kalau bicara Nasdem tadi ada tawaran untuk Anies, ada juga Sahroni. Jadi semuanya sedang mempersiapkan untuk bisa meraih elektabilitas yang tinggi dulu agar bisa mengkalkulasi seberapa kuat, seberapa besar potensi kemenangannya itu, Mbak Maido. Oke, satu pertanyaan terakhir lagi, apa yang perlu dilakukan oleh partai politik untuk meramu tokoh-tokoh nanti yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta? Ya sebenarnya yang paling efektif adalah membantu masyarakat yang sedang susah. Ketika masyarakat sedang susah, hadir di tengah-tengah masyarakat itu ada tindakan-tindakan, ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh partai politik maupun kandidat itu yang memang menjadi investasi politik yang sudah dikenal, yang sudah katakanlah mengkristal di masyarakat. Oh misalkan tokoh A ini jasanya ini, tokoh B jasanya ini, itu menjadi penting. Kenapa? Karena masyarakat sangat rasional mengkalkulasi siapa yang akan dipilihnya itu. Jadi siapa yang pernah menolong, siapa yang pernah membantu, siapa yang punya investasi politik, itu punya peluang yang besar juga untuk bisa memenangkan kontestasi. Siapapun mereka begitu. Nah, oleh karena itu meramu agar tokoh-tokoh itu hadir, agar terus jalan hadir di ibu kota, artinya tidak hanya sekedar pencitraan, lalu menanam investasi politik itu menjadi sebuah keharusan yang harus dibangun oleh partai politik maupun oleh kandidat yang bersangkutan, agar memang ada ikatan, bukan hanya ikatan batin, tetapi nanti ke depan dalam konteks ikatan batin itu mereka juga rasional memilih bahwa selain mereka tadi ya dekat, selain baik, ya mereka juga punya tadi investasi politik yang sudah diberikan kepada warga Jakarta. Oke, Pilkada DKI Jakarta ini masih menarik karena juga sekaligus jadi batu loncatan dan juga bisa menjadi barometer politik nasional nantinya karena beberapa yang sudah lulus di DKI 1 bisa melaju di RI 1. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Sehat selalu, Kang Ujang. Sama-sama, Mbak Maido. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi kantongi penugasan dari Partai Golkar. Bobi Nasution akan berhadapan dengan Edi Rahmayadi yang berpeluang diusung PDI Perjuangan di Pilgub Sumatera Utara.